Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah, ini sekarang tanggal berapa ya? 2. 3. 2 ya? Oh, tanggal 2 April 2023. Jadi guys, aku di sini sudah sama papa aku tuh. Sama tante aku. Kita lagi sahur nih guys. By the way, ini jam 4 lewat 10. Jadi kita sahur di sini karena kita mau ke Surabaya. Habis itu kita mau ke Kediri. Nah, ini menarik banget nih guys. Setelah 3 bulan perjuangan aku untuk memperjuangkan keadilan untuk kasus aku KDRT, akhirnya tibalah waktunya aku untuk menghadiri sidang KDRT yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri di Kota Kediri esok hari tanggal 4 ya, tanggal 4 April 2023. Jadi alhamdulillah aku udah siap mental. Mohon doanya ya guys, karena ini pasti akan menjadi momentum untuk aku menjelaskan duduk permasalahan yang sesungguhnya soal KDRT. Jadi memang 3 bulan ini bukanlah masa-masa yang mudah bagi aku, karena aku juga tetap healing, hipnoterapi dengan psikolog. Kemudian yang pasti alhamdulillah aku bisa kembali percaya diri, kembali untuk yakin dan mentalnya harus tetap kuat untuk menghadapi sidang besok karena ada Allah. Jadi hampir 3 bulan ini alhamdulillah guys, aku tuh benar-benar yang namanya kalau lagi sholat tuh khusyuk banget, dan semua yang namanya sholat fardu, sholat sunnah itu aku laksanakan karena semata-mata aku pengen Allah yang melindungi aku dalam setiap langkah dan perkataan aku. Jadi ini ada, aku manggilnya Yabe. Nah Yabe siap untuk Yabe selalu mendukung Yabe selalu mendukung anak keponakan tercinta Vena Melinda. doanya apa? Doanya supaya semuanya cepat beres dan Vena mulai membuka lembaran hidup baru. Jadi support system ya guys, kalau kita korban KDRT itu kita butuh support system yang pasti keluarga lah yang paling tulus, yang unconditional love. Ini juga ada papa, gimana Pak, doain dong Pak. Ya, saya sebagai orang tua ya pasti mendukung support lah. Semoga Vena bisa dapat keadilan dalam proses KDRT-nya di Pengadilan Kediri. Hanya itu aja lah. Mohon doanya semua. Semoga lancar dan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya guys, jadi dari awal papa sama mama sama seluruh keluarga besar aku tuh concern banget sama aku. Mereka khawatir aku nggak akan kuat melalui 3 bulan ini ya, karena kan dari proses di BAP, dari visum awal, visum tambahan, kemudian proses sampai ke P21 sampai sekarang, akhirnya alhamdulillah atas izin dari Allah akhirnya kita sampai di step ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan aku untuk menjelaskan di sidang. Aku mohon doanya sekali lagi ya guys, dan nanti insya Allah sampai Kediri aku pengen beli sesuatu buat orang-orang yang membutuhkan. Jadi ikutin terus ya bagaimana perjalanan aku dalam sidang KDRT yang insya Allah besok akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment.
kita langsung aja ke Kediri. Aku tadi tidur guys, ngantuk banget. Ya Abe tidur nggak? Iya. Dan cuaca alhamdulillah sangat bagus. Ya biasanya guys kalau ke Surabaya atau apalagi ke Kediri biasanya tuh ke dapil. Tapi kali ini dengan occasion yang berbeda, dengan agenda yang berbeda. Ya agak sedikit sedih sih, karena setiap kali ke Kediri itu pasti inget kejadian itu. Tapi ya life must goes on, jadi tetap semangat. Doain terus ya guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Oke guys, jadi kita lagi nunggu barang-barang tuh baru keluar barang-barangnya. Jadi hari ini aku kurang tidur guys, karena tadi malam tidur jam berapa ya sama Fania. Karena Fania tuh sedih, aku mau pergi. Tapi dia tahu agendanya kali ini bukan untuk kerja, tapi datang ke sidang. Jadi tadi malam tuh aku izin sama Fania, terus aku bilang, "Adek doain mama ya," gitu. Terus dia ngerti. Dia bilang, "Iya mama, aku doain." Karena hari ini kan dia gimnastik ya, hari Minggu. Jadi dia biasanya diantar sama aku. Terus dia bilang, "Mama baik-baik ya." Terus dia punya jurnal. Di situ dia tulis, "I love you mama." Jadi dia kasih aku surat. Ya kalau persiapan aku lebih kepada terus ya ibadah, minta kekuatan dari Allah. Karena ini kan hal yang sebetulnya nggak mudah, karena akan dikonfrontir sama terdakwa, kemudian dengan kuasa hukumnya juga, kemudian aku akan ditanya sama hakim. Ya insya Allah karena ini memang menjadi satu tujuan aku ya untuk mendapatkan keadilan dan akan mengungkap kebenaran. Jadi aku hanya menyiapkan mental supaya kalau dikonfrontir tuh aku tidak sedih karena aku puasa ya. Jangan sampai aku ya karena 3 bulan itu menghilangkan detik-detik waktu kejadian, kemudian dia tidak mau mengakui kesalahannya, sempat mengakui di Polda, tidak mengakui lagi, kemudian ada pembalikan fakta, di playing victim, di cyber, di media. Aku nggak nyangka sih kalau akan seperti itu gitu. Jadi aku pikir oke, ada KDRT, tapi akan kontennya aja gitu yang kita fokus gitu. Nggak taunya bumbunya kemana-mana gitu. Dan penggiringan opininya luar biasa guys. Jadi sampai dibilang aku katanya demi nyalek aku mengorbankan orang gitu. Kayaknya nggak mungkin ya, karena alhamdulillah 2009 sampai 2018 aku mengundurkan diri akhirnya jadi DPR karena aku pindah partai waktu itu hampir 9 tahun. Alhamdulillah aku jadi wakil rakyat. Aku nggak pernah pakai cara-cara untuk harus pakai isu KDRT baru aku kepilih gitu. Kayaknya nggak seperti itu aku gitu. Dan kalau orang yang mengenal aku, terutama masyarakat Jawa Timur 6, Tulung Agung, Blitar, Kediri, tahu banget bagaimana kinerja aku, elektabilitas aku gitu. Jadi kayaknya kalau hal-hal seperti itu sih nggak mungkin lah. Tapi kalau itu dituduhkan kepadaku itu adalah ujian kesabaran gitu. Jadi kita harus sabar, kita harus terus bermunajat sama Allah karena kekuatan itu hanya dari Allah. Kayaknya nggak mungkin deh kalau aku mengandalkan kekuatan aku sebagai manusia dengan peristiwa yang kayak begini, aku jadi nggak bisa kerja guys. 3 bulan aku nggak bisa kerja. Kalau aku ngevlog ini lebih kepada aku pengen mendokumentasikan step by step kejadian KDRT itu, kemudian aku harapannya adalah bisa sharing kepada semua perempuan dimanapun kalian berada. Sekali lagi kita berani speak up itu memang ada konsekuensi yang besar, ya seperti aku alami. Jadi nggak hanya bisa
berjuang untuk KDRT-nya aja, tapi ternyata ngeladenin cywarnya itu loh sama, ya cywarnya pasti di media lah ya. Sama tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, yang tidak bertanggung jawab. Banyak orang juga menunggangi. Dan yang paling sedih sih sebetulnya pasangan hidup kita gitu, yang aku pikir dia yang akan menjaga aku, menjaga marwah aku, harga diri aku. Ternyata ya dialah yang paling menyakitkan hati aku gitu. Tapi ya itu harus bisa diterima. Jadi aku tuh nanti aku akan sharing ya sesudah ini gimana proses hipnoterapi aku, proses psikologi asesmen aku selama 3 bulan ini. Itu luar biasa sih. Dari yang aku tuh wah udah deh nangis, histeris sampai suaraku serak. Sampai alhamdulillah aku bisa menerima bahwa ya inilah ketentuan dari Allah. Pasti ada message gitu. Message-nya adalah aku harus bisa menjadikan kejadian ini untuk pembelajaran semua perempuan dimanapun kalian berada. Jadi step by stepnya ini yang berharga sih. Prosesnya yang berharga. Karena di situ aku pintar hukum. Di sini aku jadi pintar bagaimana mengelola diri. Terutama anger management aku gitu. Aku nih korban. Tapi bisa dibalik seolah-olah aku tuh lagi mengorbankan orang lain gitu. Itu kan luar biasa banget ya skenarionya. Tapi orang yang melakukan ini semua adalah orang yang paling dekat sama aku. Dimana harapan aku sama dia itu besar banget. Ingin punya keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Terutama untuk Fania yang dari dulu pingin banget punya ayah gitu. Tapi ini jadi nightmare. Dan akhirnya menjadikan aku orang yang benar-benar sadar gitu ya. Bahwa ya cinta yang paling hakiki adalah cinta Allah kepada kita. Dan cinta kita tentunya kepada Allah. Bukan pada makhluk. 10 tahun yang lalu aku sebenarnya harusnya udah belajar gitu. Bahwa pasangan hidup itu bukan tempat kita berpegangan gitu tentang kebahagiaan. Tapi pasangan hidup itu bisa menjadi orang yang sangat menyakitkan hati. Ya, aku sih gak mau berkecil hati ya. Dengan 2 kali perkawinan aku tetap optimis suatu saat nanti pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Orang yang benar-benar baik. Orang yang benar-benar soleh. Orang yang benar-benar istiqomah di jalan Allah. Orang yang benar-benar punya komitmen untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Fania, ya udah baik-baik ya, baik-baik ya Dek.